Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Episode 26 Hukuman Ciuman Sampai Puas. Gior tertawa melihat kaki cewek itu terhentak-hentak samar. Akhirnya ia kembali mengikuti Zavanya dalam diam. Ia tak menghidupkan motor, hanya mendorongnya dengan kaki. Hingga suasana hening terasa mencekam bagi Zavanya. Gior geleng-geleng melihat Zavanya melirik ke belakang dengan gengsi. Gior tahu Zavanya pasti takut sendirian malam-malam seperti ini. Gior sudah mengenal Zavanya selama 5 tahun. "Aku di sini, tenang aja," ucap cowok itu. Zavanya menghela nafas pelan. Satu tangannya terangkat memegang dadanya. Jantungnya berdebar-debar entah karena apa. Zavanya bingung dengan perasaannya sendiri. Dia senang Gior kembali seperti dulu. Tapi, saat tadi matanya bertatapan dengan mata Gior, perasaan takut kembali datang dan membuatnya sesak nafas. Menatap mata lelaki itu, rasanya Zavanya seperti kembali pada kejadian 8 bulan lalu. Zavanya memeluk dirinya sendiri dengan erat, entah karena dinginnya angin malam atau karena hadirnya Gior yang membuatnya resah. Menatap mata lelaki itu, rasanya Zavanya seperti ditelanjangi layaknya malam itu. Zavanya menarik nafasnya lalu membuangnya, ia terus mengulangnya berusaha untuk menenangkan diri. Sosok Gior yang mengikutinya di belakang, membuat Zavanya tenang sekaligus takut. Perasaan itu campur aduk, membuat dada dan kepalanya terasa sakit. Ah! Kepalanya berdenyut dan telinganya berdenging. "Za!" Gior berseru keras bersamaan dengan seruan seseorang yang baru turun dari mobil. Tubuh Zavanya terjatuh dan disambut orang itu. Gior segera turun dari motor dan berlari menuju Zavanya. "Za, hei!" panggil Kenzio khawatir. "Hicks, kemana aja?" seru Zavanya kesal. Gior menghentikan langkahnya melihat Zavanya berhambur ke dalam pelukan lelaki itu. "Maaf, HP aku lowbat, Za." balas Kenzio mengelus punggung Zavanya. Pandangannya lurus, menatap sosok Gior yang masih Kenzio ingat dengan jelas. Segera Kenzio mengangkat tubuh Zavanya dan menggendongnya ala bridal style. Dia menduduki Zavanya di kursi samping kemudi, lalu segera memutari mobil sembari menatap dingin sosok Gior yang membatu di depan sana. Kenzio memasuki mobilnya, memutar mobilnya dan berlalu menjauh dari sana. "Beneran udah punya pacar ya?" gumam Gior terdiam di tempat. Zavanya menahan pintu kamarnya saat Kenzio hendak masuk. Mata merahnya menatap Kenzio dalam diam. Banyak hal yang memenuhi pikirannya, tapi kini dipenuhi oleh apa yang Kenzio lakukan sejak sore tadi hingga tak bisa dihubungi. "Nggak boleh masuk, marah?" tanya Kenzio pelan. Zavanya mengerjap kecil berusaha menghalau rasa perih di matanya. Dia berusaha positive thinking. Zavanya menggeleng. "Boleh masuk, tapi mending kamu mandi dulu, kamu wangi parfum cewek," kata cewek itu pelan dan menutup pintu kamarnya. Kenzio tersentak kecil, dengan kaku menciumi tubuhnya sendiri lalu berdecak kesal. Kenzio mengetuk pintu 2 kali. "Nanti aku jelasin ya, Za, jangan salah paham," ucapnya lembut. Zavanya menyahut. Cewek itu berdecak kecil karena merasakan rasa panas di pipinya. Bahkan dalam situasi seperti ini pun, Zavanya masih bisa merona karena Kenzio. "Dia pakai aku kamu," gumam Zavanya. "Cek dasar, pasti biar gue nggak marah, kan?" "Ah, kesel."
Zafanya terus menggerutu selama ia membersihkan diri. 1 jam kemudian, 2 orang itu telah duduk berhadapan di atas ranjang Zafanya. Zafanya mendekat dan hidungnya mengendus-ngendus dengan alis mengernyit tajam. "Good," katanya sok datar, ia berusaha mendominasi malam ini. "Jadi kenapa nggak bisa dihubungin? HP gue lowbat, Za." Mata Zafanya membulat. "Kenapa pakai lo gue lagi?" Kenzio meringis. "Geli kalau aku kamu," katanya. "Terus tadi?" tanya Zafanya. "Ya itu, karena ada mantan lo," jawab Kenzio mengalihkan pandangannya. Zafanya menahan senyumnya. "Pas di depan kamar tadi?" Kenzio memutar otaknya berusaha berpikir kenapa. "Ke bawah-bawah?" Balas cowok itu tidak tahu juga alasannya. "Mulai sekarang pakai aku, kamu gak mau tahu." Putus Zafanya memanfaatkan kesalahan Kenzio untuk memerintah cowok itu. "Geli, Za." "Enggak." "Za, aneh sumpah kalau gue ngomong gitu." "Enggak aneh, kamu belum terbiasa aja," ucap Zafanya. Dia lalu menatap Kenzio seperti akan menginterogasi penjahat. "Dalam rentang waktu jam 3 sore sampai jam 10 malam tadi kamu di mana dan ngapain aja?" Aku." Kenzio menggeleng geli membuat Zafanya menahan tawa. "Ya udahlah lo gue aja, tapi gue juga gak akan pakai aku kamu lagi," kata Zafanya. Kenzio mengernyit. "Kok gitu?" Tiba-tiba ia teringat dengan Zafanya yang berbicara aku kamu dengan rahasia. Zafanya hanya mengangkat bahunya acuh. "Jadi kenapa ngilang?" Kenzio berdecak kecil. "Sama cowok itu lo gak boleh pakai aku kamu," katanya tak mendengarkan pertanyaan Zafanya. "Siapa?" Zafanya mengernyit. "Itu, yang waktu itu di rumah lo, cowok lembek itu." "Dia gak lembek, dia tuh lembut, dewasa, dan dia punya namanya rahasia." Bela Zafanya membuat Kenzio berdecih. "Udah balik ke topik utama, jadi kenapa?" Selidik Zafanya. "Gue nemenin bunda, dia ke salon dan ada si cewek itu," cerita Kenzio. "Orang-orang pada punya nama, loh," seru Zafanya. "Nggak penting, intinya parfum dia jatuh dan pecah pas di rumah bunda, gue bantuin dia beresin karena disuruh bunda. Gue nggak bisa pulang karena terus ditahan bunda ngancem." Kenzio segera menggeleng karena keceplosan dan MBSP. "Udah, gitu doang, intinya nggak ada kejadian apa-apa. Gue cuma mikirin lo." "Bunda kamu ngancam?" tanya Zafanya. "Hal kecil doang, kayak ngancam bilang ke ayah kalau gue yang balap liar." Jelasnya cepat supaya Zafanya tidak berpikir terlalu jauh. "Balap liar?" seru Zafanya kaget. Kenzio mengangguk dan meringis. Hancur sudah citra lelaki baiknya di mata Zafanya. "Motor atau mobil?" "Mobil." "Ih, mau ikut dong kalau balapan lagi?" Zafanya menatap Kenzio antusias, membuat Kenzio kaget karena reaksi cewek itu tak seperti yang ia bayangkan. "Lo nggak marah, nggak masalah?" tanya Kenzio. Zafanya menggeleng, ia kembali berkata antusias. "Enggak lah, malah gue sering ikut gior balap motor." Zafanya membulatkan matanya dan menutup mulutnya kaget. Dia menunduk dan memukul-mukul kecil mulutnya yang asal ceplos itu. "Udah." Kenzio menahan tangan cewek itu. "Biar gue hukum mulut lo," katanya menindih tubuh Zafanya.
Cewek itu membulatkan matanya. Bisa banget cari-cari kesempatan. Gumam Zafanya. Kenzio tersenyum miring, lalu mengecup-ngecup kecil bibir Zafanya berkali-kali. Ah, udah. Zafanya menahan senyumnya sekuat tenaga, perutnya terasa tergelitik. Kalau lo nyebut nama cowok lain di depan gue, hukumannya 1 ciuman, kata Kenzio. Tapi tadi nggak 1? Seru Zafanya tak terima. Berapa kali tadi? Tanya Kenzio yang masih di atas Zafanya. Mana aku tahu, kamu yang cium. Balasnya dengan wajah yang sudah semerah tomat. Ya udah, berarti hukumannya ciuman sampai gue puas, kata Kenzio dengan senyum miring menyebalkannya. Kok gitu? Zafanya memejamkan matanya begitu Kenzio melumat bibirnya lembut. Ciumannya kali ini benar-benar penuh kelembutan. Lelaki itu menciumnya dengan penuh kehati-hatian. Sangat lembut hingga Zafanya terlena. Dia mendongak saat ciuman Kenzio turun ke lehernya. Tubuhnya meliuk saat tangan Kenzio menelusup masuk ke dalam baju tidurnya dan mengelus punggungnya. Zafanya hanya menggeliat, tubuhnya meremang. Padahal ia baru selesai mandi tapi sekarang sudah kepanasan lagi. Zafanya memekik saat Kenzio menggigit lehernya. Kenzio menjauhkan wajahnya dan mengelus bekas gigitannya. Maaf, abisnya lo gemes banget, gue nggak tahan, bisiknya serak. Jangan bikin kismak, Kak, besok nanti kelihatan, ucap Zafanya pelan yang diangguki Kenzio. Dia kembali melumat bibir Zafanya, satu tangannya yang di punggung Zafanya menarik tubuh cewek itu untuk bangun sedikit. Ciumannya mulai memanas, dia kembali merebahkan Zafanya. Kenzio melepas ciumannya untuk menatap wajah itu. Sakit. Zafanya mengangguk, tangannya menahan tangan Kenzio yang masih berada di dalam bajunya. Jadi, Kenzio bergumam. Lanjut atau enggak? Zafanya membekap mulutnya kaget, alisnya menaut dengan mata sayu, menatap wajah Kenzio di atasnya yang menunggu jawaban. Zafanya menggeleng, tapi bukan jawaban yang berarti penolakan melainkan sebuah jawaban yang membiarkan Kenzio untuk memutuskan sendiri. Dan Kenzio tahu itu melihat dari ekspresi Zafanya. HMPH. Zafanya mendesah tertahan karena ciuman Kenzio yang kembali menyerangnya. Matiin lampu dulu, katanya dengan menutup wajah sebelah tangan setelah Kenzio melepaskan ciumannya. Zafanya sangat-sangat malu sekarang. Ia tidak sanggup membayangkan lelaki itu akan melihat tubuhnya dengan jelas dengan cahaya lampu seterang ini. Sore. Balas Kenzio menarik diri dari atas Zafanya. Cewek itu mengintip punggung lebar Kenzio yang berjalan menjauhinya menuju stop kontak di dekat pintu. Wajahnya panas, relat, seluruh tubuhnya panas, dan jantungnya berdebar keras. Lampu kamar mati, menjadikan suasana kamar jadi gelap dan hanya diterangi cahaya dari balkon. Dengan cahaya samar itu dapat Zafanya lihat Kenzio berjalan pelan sembari membuka kancing bajunya sendiri satu persatu. Di setiap langkah lelaki itu yang semakin mendekat, jantung Zafanya semakin berdebar tak karuan. Kenzio menyingkirkan tangan Zafanya, sebagai gantinya Is kembali mencium bibir cewek itu. No seks. Lirih Zafanya mengingatkan. No. Balas Kenzio menyesap bagian dada Zafanya yang tak akan terlihat oleh orang-orang. Membuat beberapa kismat di sana. Zafanya tak bisa menahan desahannya. Zafanya menoleh ke samping di mana handphonenya berbunyi, satu tangannya meraba kasur di mana handphone itu terletak.
Kenzio segera merebut handphone Zafanya. Dia sudah muak dengan suara getaran handphone yang selalu mengganggu aktivitas mereka. Tapi kemudian, untuk panggilan masuk kali ini, sudut bibir Kenzio terangkat. Ia mengangkat panggilan telepon itu dan mengarahkannya pada telinga Zafanya. Zafanya membulatkan mata, segera ia membekap mulut dan hendak merebut telepon itu untuk mematikannya. Tapi orang itu keburu menyapanya. Suara Gior itu memasuki pendengarannya. Ah! Zafanya refleks memekik dan menjambak rambut Kenzio hingga lelaki itu mendongak menatapnya. Zafanya, kamu kenapa? Gior panik mendengar pekikan Zafanya. Balas. Bisik Kenzio tersenyum, ia kembali menggoda Zafanya. Zafanya, jawab, jangan bikin khawatir. Zafanya berusaha menahan desahannya, ia berusaha membuka suara dengan normal. Iya. Orang di seberang sana diam sesaat. Kamu sakit, kah? Mau aku bawain obat? Tanyanya khawatir. Zafanya menggigit bibirnya merasakan ulah Kenzio. Kepalanya berusaha menjauhi handphone yang dipegang Kenzio. Dia berbisik selirih mungkin. Matiin, Kak. Katanya tak tahan, tangannya masih meremas rambut Kenzio. Zafanya, Panggil Gior lagi. Zafanya membekap mulutnya kuat, tubuhnya meliuk ke atas. Kenzio bergumam santai, sementara Zafanya semakin kepanasan di sela rasa paniknya. Nada suara Gior terdengar melemah. Mati. Lirih Zafanya. Bersambung.